teman-teman, berita menghebohkan datang dari Ria Ricis. Dia sudah mengunggah di IG-nya yang menulis sejumlah poin yang diduga menyindir suaminya Teuku Ryan tersebut. Tulisannya seperti ini, saya baca saja ya. Penyebab hancurnya rumah tangga: 1. Suami selalu membela keluarganya dibanding istrinya. 2. Selalu dengar omongan keluarganya. 3. Mertua selalu mau terlibat dalam urusan rumah tangga. 4. Lebih memilih ribut dengan istri daripada ribut sama orang tua dan saudaranya. 5. Suami selalu diam kalau istri dan saudaranya menjelek-jelekkan istrinya. 6. Walaupun orang tua dan saudaranya salah, tetap dibela, istri disalahkan. 7. Suami tidak jujur soal keuangan. 8. Lebih royal ke orang lain daripada istrinya. 9. Suami selalu selingkuh. Wow. 10. Meminjamkan barang yang ada di rumah tanpa bicara dulu sama istri. 11. Sembunyi-sembunyi memberi uang ke orang tuanya. 11. Sembunyi-sembunyi memberikan uang ke orang tuanya. Tulisnya unggahan Ria Ricis dikutip pada Rabu 5 April 2023. Tapi unggahan itu kemudian dihapus. Nah, di sini menjadi rame ya, karena netizen jadi kepo. Ada apakah? Ada apa yang melatar belakangi Ria Ricis sampai menulis seperti itu? Apakah itu sebuah kejadian di dalam rumah tangganya yang sudah dialaminya? Ataukah itu sebagai bentuk kata-kata untuk selalu hati-hati, atau kata-kata yang menasihati seseorang yang sudah berumah tangga dan lain sebagainya? Nah, tentunya dengan kata-kata yang lebih menonjol kan, jika ada seorang suami yang lebih pro kepada keluarganya. Dan disinilah mungkin nanti akan jadi sebagai pemicu hubungan Ria Ricis dan hubungan keluarga suaminya menjadi agak kurang harmonis, ada keretakan dan lain sebagainya, dipicu dengan kata-kata tulisan Ria Ricis seperti ini. Tapi kita nggak tahu ya, apakah tulisan ini ditujukan untuk keluarga Ryan suaminya, ataukah hanya sekedar memberikan pandangan-pandangan yang bermanfaat buat orang-orang yang sudah berkeluarga. Mari kita ungkap di sini bagaimanakah rumah tangga keluarga Ria Ricis saat ini. Keluarga Ria Ricis saat ini kondisinya seperti apakah? Ada simbol soulmate. Selanjutnya, expansion, perluasan. Release, melampiaskan. Jadi teman-teman, hubungan Ria Ricis dengan suaminya sebenarnya bisa dikatakan masih baik. Masih baik tapi tanda kutip ya. Karena di sini ada simbol rilis. Jadi bentuk dari tulisan Ria Ricis itu sebagai pelampiasan unek-unek yang ada di dalam hatinya. Mungkin Ria Ricis sudah memendam unek-unek itu, tapi pada akhirnya dia curhatkan di media sosial dikarenakan sudah nggak kuat, ada perluasan, perpindahan. Dan disinilah nanti bisa memicu adanya kekepoan netizen yang pada akhirnya mengungkit-ungkit atau mencari tahu bagaimana keberadaan rumah tangga Ria Ricis ini. Dan di sini ingin saya ungkap, ingin saya gali dari kartu rilis ya. Melampiaskan unek-uneknya terkait apakah terkait dengan yang dicurhatkan tadi, hubungan Ricis, Ryan dan keluarga suaminya. Mari kita lihat di sini ya. Unek-unekmu itu apakah terjadi di dalam hidupmu atau kondisi rumah tanggamu terkait hubunganmu dengan suami dan keluarga suami seperti apakah? Ada seseorang yang diam-diam melakukan sesuatu. Wow, jadi apa yang dikatakan atau apa yang ditulis Ria Ricis di IG-nya itu merupakan kejadian di dalam rumah tangganya.
Karena tadi kan ada diam-diam melakukan sesuatu yang tanpa sepengetahuan suami, tanpa sepengetahuan istri. Dan di sini juga begitu, diam-diam melakukan sesuatu. Karena di sini ada simbol orang yang membelakangi, kemudian pedang-pedangnya diambil. Pedang-pedang ini milik orang-orang yang membelakangi, tapi ada seseorang yang diam-diam mengambil dari belakang, atau diam-diam melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan orang-orang. Nah, selanjutnya, padahal tadinya Ria Ricis begitu percaya rumah tangga mereka begitu harmonis. Dan disinilah Ria Ricis tidak suka jika ada seseorang yang diam-diam melakukan tanpa sepengetahuannya. Di sini ada simbol perenungan. Sebenarnya Ria Ricis sudah sudah berusaha sabar di sini. Tapi ya begitu, kesabaran seseorang mungkin juga ada batasan-batasannya. Apalagi Ria Ricis ini kan orangnya nggak bisa diam, pikirannya selalu berpikir. Orang-orang yang memiliki sifat seperti Ria Ricis ini cenderung sembrono dalam menjalankan sesuatunya. Karena ingin cepat tanpa berpikir panjang, yang pada akhirnya dia curhatkan di media sosial tanpa berpikir jika hal itu bisa membuat ramai geger netizen untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Netizen daripada kepo dikarenakan curhatan Ria Ricis tadi. Makanya di sini pertimbangkan dulu, merenung ke dalam dulu sebelum kamu melakukan sesuatu. Mungkin kamu nggak kuat dengan kondisi yang ada, tapi kamu harus juga berpikir efek sampingnya ketika kamu curhat di media sosial, ya. Selanjutnya, ada justice. Tapi di sini juga harus ada keadilan di dalam rumah tangga. Harus ada keadilan di sini, menjalin hubungan baik dengan keluarga istri dan keluarga suami harus berimbang, jangan berat sebelah. Kemudian ada apakah yang terjadi di dalam rumah tangga Ria Ricis ini? The Moon. Dengarkan suara hatimu, jangan keburu emosi. Segala sesuatunya masih bisa dibicarakan. Jangan khawatir nanti suamimu begini begitu, ya. Jadi di sini teman-teman ada 5 kartu yang saya ambil untuk mendalami kartu rilis ini, melampiaskan unek-uneknya di media sosial. Di sini Ria Ricis merasa suaminya ada ketidakjujuran. Suaminya melakukan sesuatu diam-diam di belakangnya. Padahal sebenarnya tadinya dia begitu mempercayai suaminya, yang akhirnya dia menjadi agak emosi dikarenakan hal itu. Tapi di sini dinasehati, ada nasihat untuk Ria Ricis. Sebelum kamu melakukan sesuatu tindakan, kamu harus merenung ke dalam, harus pikir-pikir dulu dikarenakan kamu publik figur. Apa yang kamu lakukan bisa memicu adanya pro dan kontra atau adanya suara-suara sumbang terhadapmu. Makanya di sini ada simbol orang meditasi merenung ke dalam, di atasnya ada pedang 4. Ada sebuah kejadian yang dituntut untuk bisa merenung ke dalam terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu. Nah, di sini juga harus ada keadilan. Keadilan, perhatianmu pada keluargamu dan perhatianmu kepada keluarga suami. Di sini harus ada keadilan, jangan berat sebelah. Terus jangan terlalu khawatir. Kalau kamu khawatir, curiga terus, yang terjadi rumah tanggamu bisa hilang kepercayaan. Jadi alangkah baiknya kamu bicarakan kepada suamimu, mengapa suami harus diam-diam melakukan seperti itu di belakangmu. Kamu harus bicara dulu, apa sebabnya, cari solusinya. Apakah suamimu sudah kamu pegangi duit, ataukah belum sehingga dia harus mencari kesempatan sembunyi-sembunyi memberikan uang kepada keluarganya. Yang namanya orang tua sebenarnya ya, apalagi kalau orang tuanya sudah mampu, sebenarnya tidak berharap. Sebagian tidak berharap untuk diberi uang anaknya. Dia melihat rumah tangga anaknya bahagia, anaknya happy, itu
udah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Tapi kalau anak merasa berbakti pada orang tua, dia merasa hutang budi, makanya dia ingin membahagiakan orang tuanya. Tentunya dengan memberikan sedikit rezeki, sedikit hadiah dan lain sebagainya sebagai bentuk perhatian kepada orang tuanya. Nah, disinilah harus ada komunikasi antara Ria Ricis dengan suaminya. Jangan sampai ada kondisi yang membuat kurang harmonis rumah tangga mereka. Apalagi Ria Ricis ini orangnya gerusa-gerusu, kurang pikir panjang. Padahal dia seorang publik figur yang selalu dimonitor oleh netizen Indonesia. Jadinya ambiar seperti ini, digoreng-goreng dan lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kondisi rumah tangga Ria Ricis memang bisa dikatakan sebenarnya masih baik. Cuma karena kondisi-kondisi yang sudah seperti ini, alangkah baiknya Ria Ricis dan Rian untuk bisa lebih menjalin komunikasi yang lebih baik lagi. Kalau ada apa-apa coba dikomunikasikan. Tapi kalau misalnya salah satu memiliki sifat yang kurang elok, tentunya ya yang namanya sudah dibicarakan baik-baik tapi tidak ada jalan keluar, ya apa boleh buat. Ya apa boleh buat loh ya. Karena yang namanya seseorang itu tentunya ada ikatan batin dengan orang tuanya. Ada ikatan batin, dan biasanya memang seorang yang berumah tangga itu nggak mau dicampuri dengan orang tua, nggak mau direcoki dengan orang tua, maunya berpikir sendiri seperti apa yang dimau. Tapi kadang-kadang mereka nggak menyadari pengalaman orang tua dalam kehidupan ini lebih banyak memakan asam dan garam daripada orang-orang yang baru menikah. Misalnya cara mendidik anak dan lain sebagainya. Jadi untuk Ria Ricis dan Rian ini alangkah baiknya kalau ada hal-hal yang seperti ini jangan sampai diceritakan atau jangan sampai dicurhatkan di media sosial. Kalau begini jadinya hubungan Ria Ricis dengan keluarga Rian kan jadi juga nggak elok jadinya ya, karena keluarga Rian pastinya juga sudah tahu curhatan Ria Ricis yang seperti itu karena sudah dipublis oleh media sosial. Terus hubungan mereka jadi bagaimana? Mari kita ungkap di sini ya. Hubungan Ria Ricis dan orang tua Rian setelah kejadian ini, prediksinya seperti apakah? Hubungan Ria Ricis dan orang tua Rian dan keluarga Rian. Ada seseorang wanita matanya ditutup membuka pintu gerbang, di depan ada pedang, yang artinya hubungan mereka ke depannya masih belum diketahui bagaimana kondisinya. Tapi di sini belum tahu atau belum melangkah, tapi sudah ada kekhawatiran dikarenakan efek dari curhatan tadi. Jadi di sini hubungan Ria Ricis dengan keluarganya pasti akan ada kerenggangan sehabis diketahui Ria Ricis curhat seperti itu. Ada kerenggangan dan tidak tahu sampai kapan kerenggangan ini terjadi. Selanjutnya perlu perjuangan kembali untuk melakukan pendekatan agar hubungan bisa harmonis, terutama dalam hal masalah keuangan. Jadi untuk Ria Ricis ini juga harus tanggap apa yang dimaui suaminya. Mengapa suami diam-diam melakukan itu? Tanya alasannya. Apakah kamu sudah memberikan sebagai uang pegangan untuk suamimu? Apakah keuangan ini kamu yang menangani, kelola sendiri dan lain sebagainya, sehingga suami tidak bisa memegang uang atau tidak bisa berbagi juga untuk keluarganya? Itu juga harus diintrospeksi diri ya. Dikarenakan yang namanya seseorang menikah, tidak ujuk-ujuk seseorang menikah ini memiliki suami atau istri yang begitu gede, memiliki pendidikan dan lain sebagainya. Disinilah ada campur tangan orang tua mendidiknya, menyekolahkan dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya mungkin orang tuanya tidak berharap untuk diberikan sesuatu, tapi yang anak
Kalau anak berbakti pasti akan ada rasa ingin membahagiakan orang tua. Disinilah harus ada pengertian dari pasangannya. Harus ada pengertian ya. Jangan merasa saya yang bekerja sendiri di sini, rezeki lebih banyak dari saya, kemudian berbuat sesuka hatinya. Itu juga nggak boleh. Karena yang namanya seseorang menikah itu pasti ada komitmennya. Ada komitmen dalam menjalin sebuah rumah tangga. Mau menerima anak orang juga harus mau menerima keluarganya. Kalau keluarganya terlalu ikut campur, ya gimana caranya? Tapi jangan sampai curhat di media sosial. Itu kurang bagus. Tapi saya rasa Ria Ricis dan suaminya kan pisah rumah dengan mertuanya. Tentunya ikut campur, keikut campuran yang seperti apa? Mungkin ada ada nasihat-nasihat tertentu, ataukah ada gimana gitu yang membuat merasa diikut campurin, misalnya cara mendidik anak dan lain sebagainya. Tentunya hal itu juga bisa membuat kondisi menjadi kurang nyaman. Seperti itu ya teman-teman. Bisa dikatakan rumah tangga mereka masih baik-baik saja, tapi juga ada kejengkelan dari Ria Ricis sehingga dia melampiaskan unek-uneknya di media sosial. Dan hubungan Ria Ricis dengan mertuanya pada akhirnya juga kurang harmonis terkait masalah uang di sini. Lebih terkait masalah uang ya. Karena di poin yang terakhir tadi, suami memberi uang pada keluarga orang tuanya secara diam-diam. Saya baca lagi ya. Sembunyi-sembunyi memberi uang ke orang tuanya. Tulisnya unggahan Ria Ricis dikutip pada Rabu 5 April 2023. Makanya sembunyi-sembunyi ini juga harus dilihat latar belakangnya. Sembunyi-sembunyi kenapa? Apakah Rian selama ini tidak dipegangi duit atau tidak diberi diberi kemudahan dalam mengelola keuangan sehingga segala sesuatunya harus minta Ria Ricis, sehingga terpaksa harus sembunyi-sembunyi untuk memberikan uang pada keluarganya. Nah, disinilah yang harus dimengerti ya, yang namanya sebab akibat itu selalu ada. Jadi alangkah baiknya bicarakan terlebih dahulu, jangan sampai curhat di media massa. Jadinya ya seperti ini. Sampai di sini dulu teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lain.